Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Selamat datang di video pembahasan kefir, mata kuliah kimia bahan makanan yang diampu oleh Ibu Irma Ratna Kartika. Dalam video ini kami dari kelompok 10 akan mempersembahkan hasil diskusi kami mengenai olahan makanan yaitu kefir. Baik, sebelum mulai hendaknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kelompok 10 ini terdiri oleh dua orang ya. Yang pertama di sebelah kiri ada Muhammad Rehan Rauf dan di sebelah kanan ada saya Abdul Azul Fazri. Kami berdua akan membawakan mengenai sejarah kefir, pengertian, komponen molekulnya, sifat fisika dan kimia, zat aditif yang terkandung di dalamnya, alat dan bahan, proses pembuatan, manfaat dan juga bahaya, serta bagaimana dalam proses penyimpanan kefir itu sendiri. Baik, untuk menghemat waktu dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's check it out. Yang pertama, sejarah akan dibahas oleh Muhammad Rehan Rauf. Silakan kepada Mas Rauf. Baik, terima kasih atas pembukaan yang sangat semangat. Selanjutnya ada sejarah pertama. Next. Jadi kefir ini adalah produk susu asam kental dengan kandungan asam karbonat dan alkohol yang rendah, yang aslinya berasal dari wilayah Kaukasus, yaitu sebuah kawasan di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, kadang dianggap sebagai bagian dari Asia Tengah. Nah, kefir ini telah dikonsumsi masyarakat pegunungan Kaukasus Utara Rusia sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Istilah kefir ini berasal dari bahasa Turki yaitu keyif, yang berarti enak atau keadaan kondisi yang baik. Dari wujudnya, kefir berbeda dari yogurt, yang juga merupakan hasil fermentasi susu. Kefir berwujud cair, sedangkan yogurt berwujud kental. Next. Oke, langsung masuk ke pengertian. Next. Kefir adalah susu fermentasi yang memiliki rasa, warna, dan konsistensi yang menyerupai yogurt dan memiliki aroma khas seperti tape. Kefir diperoleh melalui proses fermentasi susu pasteurisasi menggunakan starter berupa butir atau biji kefir, yaitu butiran-butiran putih seperti pada gambar, atau krem dari kumpulan bakteri antara lain Streptococcus sp, Lactobacilli, dan beberapa jenis ragi khamir non-patogen. Bakteri berperan menghasilkan asam laktat dan komponen flavor, sedangkan ragi menghasilkan gas asam arang atau karbon dioksida dan sedikit alkohol. Itulah sebabnya rasa kefir asam dan juga sedikit ada rasa alkohol dan soda, dan kombinasi karbon dioksida dan alkohol ini menghasilkan buih yang menciptakan karakter mendesis seperti pada produk. Proses fermentasi kefir itu melalui jalur fermentasi asam laktat dan alkohol. Menurut Orihara tahun 92, susu fermentasi sebagai bahan pangan asal susu dikelompokkan menjadi dua golongan utama, yaitu melalui fermentasi asam laktat seperti yogurt dan susu fermentasi menggunakan starter bakteri asam laktat, dan yang kedua itu melalui fermentasi asam laktat dan alkohol seperti kefir dan kaumis. Nah, starter kefir ini mengandung mikroba yang terdiri dari bakteri dan khamir yang masing-masing berperan dalam pembentukan cita rasa dan struktur kefir. Bakteri menyebabkan terjadinya asam, sedangkan khamir menghasilkan alkohol dan CO2 pada proses fermentasi. Hal ini yang membedakan rasa yogurt dan kefir. Komposisi mikroba dalam butiran kefir dapat bervariasi, sehingga hasil kefir kadang mempunyai aroma yang bervariasi. Spesies mikroorganisme dalam bibit kefir ini diantaranya ada Lactococcus acidophilus, L. kefir granum yang berfungsi dalam pembentukan asam laktat dari laktosa. Selanjutnya ada Lactobacillus faciens sebagai pembentuk lendir atau matriks pembuatan butiran kefir. Ada Leuconostoc sp membentuk diasil dari sitrat, dan Candida kefir pembentuk etanol dan karbon dioksida dari laktosa. Selain itu juga ditemukan L. brevis dan khamir jenis Torolupsis holmi dan Saccharomyces delbrueckii. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abdu. Silakan. Baik, terima kasih Rauf sudah membawakan pengertian dan juga sejarah ya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai komponen biomolekul yang terkandung di dalam kefir itu sendiri. Kita langsung saja ya. Yang pertama itu ada kandungan gizinya, di mana kandungan gizi ini lumayan lengkap ya. Ini diambil dari sumber terpercaya. Sini bisa lihat sendiri dan mungkin bisa di SS untuk informasi.
Tetapi ya kita akan ambil bagian biomolekulnya saja. Lanjut, yang pertama untuk komponen biomolekulnya itu adalah karbohidrat, di mana karbohidrat yang terkandung dalam kefir ini adalah sebuah disakarida, yaitu laktosa. Yang laktosa ini sebenarnya berasal dari bahan baku pembuatannya, yaitu susu sendiri. Nah, untuk kandungan laktosa dalam 100 gram kefir itu sekitar ada 4%-nya. Jadi ya, sekitar 4 gram dari kefir itu dalam 100 gram ada mengandung laktosanya. Lanjut, selanjutnya ada protein. Nah, protein ini berdasarkan sumber ya. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida, membentuk rantai peptida dengan berbagai panjang dari 2 asam amino, terus 4 sampai 10 peptida dan juga lebih dari 10 asam amino atau polipeptida. Nah, adapun protein atau asam amino esensial yang terkandung dalam kefir itu yang pertama ada tryptophan, ada fenilalanin, ada leusin dan juga isoleucin, treonin dan juga metionin cysteine. Selanjutnya ada lemak. Nah, untuk lemak sendiri adalah sekelompok besar molekul yang terdiri dari minyak, steroid, malam atau lilin atau wax, dan senyawa terkait dengan sifat kimia yang lebih besar dari sifat fisiknya, sehingga saling terkait, itu menurut sumber. Nah, adapun untuk di dalam kefir ini, lemaknya jenisnya itu yang terkandung adalah steroid, karena berdasarkan dari bahan baku utamanya yaitu susu. Susu itu mengandung steroid. Adapun untuk kandungannya itu sebesar 3,5% dalam 100 gram kefir. Jadi sekitar 3,5 gram lemak dalam 100 gram kefir. Kira-kira demikian. Selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin yang ada dalam kefir ini ada banyak ya, ada A, C, D, E, dan B12. Nah, vitamin sendiri adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya sih vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik, tapi bukan menutup kemungkinan bisa jadi dari bahan makanan lain pula. Nah, di dalam kefir ini ada A, C, D, E, dan B12, di mana strukturnya ada di gambar di samping. Yang terakhir ada mineral. Mineral ini dalam konteks nutrisi ya, mineral adalah unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial yang berperan penting pada kinerja enzim dalam tubuh. Untuk dalam kefir sendiri, mineral yang terkandung dalam itu ada besi, tembaga, molibdenum, mangan, seng, kalsium, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi banyak sekali kandungan gizi dalam kefir ini yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi untuk mengonsumsi kefir, semoga bisa membawa manfaat yang lebih banyak. Oke, yang selanjutnya ada zat aditif ya. Tapi untuk umumnya zat aditif dalam kefir ini untuk proses pembuatan yang kami highlight di sini, untuk kefir tidak memerlukan zat aditif apapun karena untuk kefir sendiri biasanya hanya dibuat dengan susu dan ditambahkan starternya yaitu kefir grain. Di mana kefir grain ini sudah dibahas sebelumnya ya di slide pengertian, mengandung banyak sekali kumpulan bakteri Streptococcus dan juga Lactobacillus yang punya perannya masing-masing dalam membentuk susu kefir itu sendiri. Nah, jadi pada umumnya kefir tidak memerlukan zat aditif, tetapi bukan menutup kemungkinan di produk-produk yang lain mungkin kefir bermerek-merek lain menggunakan zat aditif. Tapi untuk kefir yang kami bicarakan di sini tidak menggunakan zat aditif apapun. Jadi kandungan gulanya tidak terlalu tinggi sehingga aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kira-kira demikian. Selanjutnya ini ada bakteri dan alga yang terkandung dalam kefir grain ya. Tadi udah dibahas sebelumnya sama Mas Raup ya. Ada Leuknostok, Proteobacillus caucasus, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus bulgaricus, Candida kefir dan sebenarnya masih banyak lagi dan semua punya perannya masing-masing. Dan tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Mas Raup di pengertian. Oke, kita lanjut ke next slide, yaitu kita akan masuk ke sifat fisik dan sifat kimia yang ada pada kefir. Nah, untuk sifat fisiknya ya, sifat fisik yang sudah bisa kita lihat, untuk kefir ini berwujudnya itu cairan, tidak seperti yogurt ya, tidak terlalu kental. Teksturnya itu agak kental tapi tidak terlalu kental seperti yogurt yang berbentuk semi padat, semi semi padat atau semi cair. Nah, sementara untuk kefir ini berwujudnya cairan. Warnanya putih, baunya itu khas seperti tape. Sebenarnya dari alkoholnya itu sendiri baunya jadi seperti tape. Untuk rasanya sendiri dia rasanya masam. Untuk sifat kimianya itu pH-nya ada di 4,6 dengan kadar air 87,2% dan kadar alkohol itu berkisar dari 0,5 sampai 2,5%. Kira itu untuk sifat fisika dan sifat kimianya dan kita akan langsung masuk ke proses pembuatan kefir itu sendiri. Di mana untuk proses pembuatan kefir itu sebenarnya sederhana ya, menggunakan alat dan bahan yang sangat mudah didapat dan ada sebenarnya di rumah kecuali untuk kefir grain yang mungkin kita harus mencari atau beli online ya. Nah, untuk alatnya sendiri itu kita hanya perlu wadah, itu bisa pakai toples, wadah rapat lah intinya ya. Itu bisa pakai wadah mau plastik ataupun gelas. Yang kedua ada pengaduk,
Mengaduk itu bisa pakai di sini ada sendok sayur ya, atau mungkin yang lain. Yang jelas harus steril. Yang ketiga ada kompor. Nah, kompor ini berfungsi untuk pasteurisasi, di mana pasteurisasi ini dilakukan untuk menghilangkan bakteri-bakteri pada susu, tetapi tidak memecah proteinnya. Jadi mungkin hanya 85 derajat, gitu. Jangan lebih dari 85 derajat. Nah, untuk bahannya sendiri kita hanya memerlukan dua, yaitu susu, ya bisa susu full cream. Di sini menggunakan cemori ya dalam hal ini. Selanjutnya ada kefir grain. Kefir grain ini sudah dibahas berkali-kali ya. Adalah starter dalam pembuatan susu kefir yang berisi banyak sekali bakteri dan juga ragi yang berfungsi untuk melakukan fermentasi pada susu dan membentuk kefir itu sendiri. Nah, untuk prosesnya mari kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada proses pembuatannya. Pertama, langkah pertama itu kita harus mempasteurisasi terlebih dahulu susunya agar steril ya. Karena untuk proses fermentasi ini steril adalah kunci utama karena untuk mencegah adanya bakteri-bakteri lain yang tidak diinginkan sehingga proses fermentasi berjalan dengan lancar dan tanpa ada reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan. Nah, yang kedua, setelah mencapai suhu 85 derajat ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk mencegah protein itu pecah ya, jadi hanya 85 derajat saja, bertujuan untuk menghilangkan bakterinya dan susu supaya steril gitu. Nah, jadi setelah 85 derajat, silakan didinginkan kembali. Kenapa didinginkan? Karena untuk kefir grain ini, untuk bakterinya ya bisa bekerja pada suhu tertentu, di mana dalam hal ini suhunya itu suhu ruang. Jadi kalau misalnya dalam panas teman-teman kefir grain langsung, mungkin fermentasinya tidak sempurna. Oleh karena itu, didinginkan terlebih dahulu. Nah, setelah dingin ditambahkan kefir grain. Nah, untuk kefir grain ini secara umum biasanya 100 gram untuk 1 liter susu. Nah, untuk komposisinya secara umum seperti itu. Setelah ditambahkan kefir grain itu akan difermentasi selama 1 sampai 3 hari. Biasanya semakin lama fermentasi, maka rasanya akan semakin masam dan kandungan alkoholnya juga akan semakin meningkat. Dan selama fermentasi itu untuk kefir ini simpan di tempat yang sejuk dan jauh dari sinar matahari langsung. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat proses pembuatannya dari video yang sumbernya dari YouTube ya. Ini bisa dilihat, mari kita simak bersama-sama. Pertama, susu sapi segar dimasak hingga mendidih atau sekitar 85 derajat. Setelah mendidih, kemudian didinginkan. Nah, hari ini saya akan belajar membuat susu kefir bersama Adi dari Bandung. Produksi kefir itu kan sangat mudah, cuman di situ yang penting kita dasarnya itu harus benar, yaitu harus bersih. Kita juga harus mungkin sebelum membuat harus gunting kuku dulu, cuci tangan. Tapi kalau cuci tangan juga jangan pakai sabun anti bakteri karena dia kan bakteri. Jadi cukup dibilas bersih saja. Pokoknya sehigienis mungkin, dan wadah yang digunakan juga higienis. Setelah susu menjadi dingin, masukkan biji kefir ke dalam susu sapi. Aduk, lalu simpan selama 48 jam. Ingat ya, higienis jadi kunci utama keberhasilan fermentasi. Dan ini dia hasilnya. Bibit kefir sisa dari penyaringan jika sedang tidak digunakan bisa dimarinkan dengan susu agar kemudian dikembang biak dan disimpan atau dapat dipakai di proses selanjutnya. Ya baik, kira-kira itu untuk proses pembuatannya. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjut ke jenis-jenis kefir yang akan disambung oleh saudara Rauf. Silakan Rauf. Selanjutnya ada jenis-jenis kefir. Next. Jadi kefir ini dibagi menjadi beberapa jenis yang meliputi ada kefir optima. Yang pertama ada kefir optima merupakan jenis kefir yang tidak mengalami proses pemisahan antara curd atau dadihnya itu dengan whey-nya. Whey ini merupakan cairan kuning beningnya. Nah, kefir ini diperoleh melalui proses fermentasi menggunakan kefir prima atau menggunakan kefir optima lagi sebagai starternya. Nah, penggunaan starter ini tidak dianjurkan untuk digunakan lebih dari 3 kali pengulangan karena akan mengalami penurunan kualitas. Next. Selanjutnya ada kefir prima. Kefir prima atau kefir P ini merupakan kefir yang diperoleh melalui proses pemisahan bagian beningnya itu atau whey-nya tadi
Dan kefir prima ini merupakan jenis minuman atau makanan yang mempunyai kandungan gizi paling lengkap. Kefir dibuat menggunakan kefir grains, dan karakteristiknya itu cukup kental dan beraroma asam sedang. Oleh karena itu, jenis kefir ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Next. Selanjutnya ada kefir whey, merupakan jenis kefir yang diperoleh dari whey yang terbentuk pada saat proses pembuatan kefir. Kefir ini bisa sebagai minuman isotonik karena komposisi yang terkandung sesuai dengan cairan tubuh manusia maupun hewan. Dan kefir ini bisa mengatasi dehidrasi dan bahan pengganti oralit karena kandungannya lebih seimbang daripada oralit. Next. Selanjutnya ada kefir medica, merupakan kefir yang tampilannya hampir sama dengan kefir prima, namun lebih cair dan rasanya lebih asam. Nah, kefir medica ini diolah dengan menggunakan kefir grain dan hasilnya tidak dipisahkan antara curd dan whey-nya, sehingga menghasilkan rasa asam yang tajam. Next. Oke, selanjutnya ada kefir soya, merupakan kefir yang terbuat dari 70% susu kedelai dan 30%-nya itu dari susu sapi. Nah, kadar asam laktat kefir susu kedelai ini masih ada dalam kisaran kadar asam laktat kefir susu sapi, yaitu sekitar 0,8 sampai 1,1%. Next. Selanjutnya ada kefir kolostrum, yaitu kefir yang diperoleh dari fermentasi kolostrum sapi dengan menggunakan kefir grains. Nah, kolostrum itu apa sih? Kolostrum itu adalah susu pertama yang dihasilkan oleh sapi setelah melahirkan. Kolostrum sangat kental, berlendir, dan berwarna kemerahan. Next. Oke, selanjutnya ada manfaat kefir. Next. Nah, kefir ini merupakan minuman yang bergizi tinggi dengan kandungan gula, susu, atau laktosanya itu yang relatif rendah dibandingkan dengan susu murni lainnya. Selanjutnya, kefir sangat bermanfaat bagi penderita laktos intoleran dan tidak tahan terhadap laktosa atau tidak tahan terhadap laktosa karena laktosanya ini telah dicerna menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase dari mikroba dalam biji kefir. Selanjutnya, kefir juga dapat menyembuhkan penyakit metabolisme seperti diabetes karena kefir whey dapat digunakan sebagai asupan insulin yang pada umumnya digunakan oleh penderita diabetes, juga ada yang berasal dari insulin sapi. Selanjutnya ada membantu detoksifikasi racun. Susu kefir mengandung asam laktat yang mampu melawan zat aflatoksin yang merupakan zat yang banyak dihasilkan oleh jamur dan kacang tanah. Selanjutnya ada menambah kekuatan tulang, di mana ada sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan dalam jurnal Osteoporosis Internasional menemukan bahwa kandungan biji kefir bekerja dengan meningkatkan penyerapan mineral tulang, kalsium, dan magnesium, serta zat penting untuk meningkatkan kepadatan tulang termasuk fosfor, vitamin D, dan vitamin K2. Yang terakhir ada mencegah alergi dan asma, di mana ada Journal of Immunology di Amerika telah menerbitkan penelitian yang menjelaskan bahwa minuman kefir secara signifikan menekan penyebab inflamasi. Dan para peneliti ini menyatakan bahwa kefir memiliki khasiat anti-inflamasi yang kuat serta bisa terbukti bermanfaat dalam mencegah asma. Next. Nah, selanjutnya ada bahaya. Next. Di samping ada manfaat yang banyak yang telah disebutkan sebelumnya, kefir juga memiliki bahaya. Ada resiko dan efek samping yang perlu diketahui juga. Di mana yang pertama itu ada sebuah studi pada Journal of the American College of Nutrition memaparkan bahwa kefir memang memiliki indeks glikemik yang terbilang rendah, namun nilai insulinemiknya itu ternyata termasuk tinggi, dan artinya ini kefir mungkin dapat meningkatkan kadar insulin darah bahkan lebih tinggi daripada makanan lain. Yang kedua, ada susu kefir tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh pengidap gangguan autoimun atau jika kondisi daya tahan tubuh sedang lemah. Begitu pula pada pengidap kanker yang menjalani pengobatan kemoterapi, di mana mengonsumsi susu kefir ini bisa membuat dampak pengobatan menjadi lebih buruk. Dan susu kefir ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara bersamaan dengan jenis obat yang memiliki efek samping yang membuat imunitas tubuh menjadi lebih lemah. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan lainnya di mana
Minuman tersebut tinggi gula karena mayoritas kandungan gula di dalam kefir ini memang alami dari susunya, tapi produsen seringkali menambahkan gula dan perasa lain. Next. Selanjutnya ada penyimpanan kefir. Next. Nah, untuk mencegah botol menggembung, kefir harus disimpan di kulkas dingin dan memakai botol yang kuat atau yang bisa ibaratnya bernafas gitu. Jadi selama bakteri dan khamir ini dalam kefir masih hidup, maka akan terjadi fermentasi secara terus-menerus. Laktosa akan difermentasi menjadi etanol dan karbon dioksida, dan gas CO2 inilah yang membuat botol itu menggembung. Nah, bila memakai botol kaca yang tebal dan tutupnya kuat, botol akan bertahan, tetapi resikonya tinggi. Bila tekanan terlalu tinggi, bisa pecah dan bisa berakibat fatal, dan lebih aman memakai botol yang tutupnya sengaja dilubangi atau tidak tertutup rapat. Dengan begini, gas yang dihasilkan akan keluar dengan aman dan botol tidak menggembung. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mempresentasikan materi kami tentang kefir. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga iman, jaga imun. Stay healthy, stay happy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.